Shalom, renungan harian untuk kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah situasi yang kurang harmonis antara pemerintah Romawi dengan masyarakat Yahudi, Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya yang ada di Roma agar tetap menjadi warga negara yang baik dengan cara menghormati pemerintah yang ada pada waktu itu. Karena pemerintah menurut Rasul Paulus adalah hamba Allah dan Allah memakai mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Selain menghormati pemerintah, Rasul Paulus juga mengingatkan agar orang-orang percaya memenuhi kewajiban mereka dengan membayar pajak. Karena pajak yang mereka bayarkan dipergunakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan serta menasihati orang-orang percaya agar berbuat demikian? Jawabannya adalah karena orang-orang percaya pada waktu itu harus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus sendiri ketika ditanya tentang membayar pajak kepada Kaisar dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21, di ayat 21b berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Melalui pernyataan ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban baik terhadap pemerintah juga terhadap Allah. Terkait hal itu, saya ingin mengajak kita melakukan dua hal. Yang pertama, di tengah situasi kehidupan yang sulit akibat pandemi virus corona, negara di mana kita berada membutuhkan kerjasama kita dalam mengatasi pandemi ini. Ada protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita taati dan hormati, agar pandemi virus corona ini bisa segera teratasi. Dengan menjalankan protokol ini berarti kita sudah menghormati pemerintah dan juga Allah. Di sisi lain, kita juga sudah menjadi teladan bagi orang lain. Dengan harapan orang lain yang melihat kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, dampak dari virus corona tidak hanya membuat negara yang terpuruk, tapi juga gereja dan masyarakat yang ada. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk tetap mengingat kewajiban-kewajiban kita terhadap gereja dan sesama. Gereja membutuhkan dukungan kita, baik dana dan doa. Sehingga pelayanan di mana kita berada bisa tetap berjalan. Demikian juga dengan sesama. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kasih dari kita. Pemberian terbaik dari kita bukan hanya ketika kita memberi dari kelimpahan kita, tapi juga dari kekurangan-kekurangan kita. Sebagai tanda kita mau peduli, berbagi kasih terhadap sesama. Itulah kewajiban kita sebagai orang percaya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita selalu agar menjadi warga negara yang baik, anggota gereja yang bertanggung jawab, warga kerajaan Allah yang taat dan setia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kita kemampuan untuk melakukan firman-Nya ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.